Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Istimewa Jemaat Gereja City Park yang dikembalakan oleh Bapak Pendeta Agus. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan ini. Dan juga kita baru memasuki 2021. Tidak salah saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita percaya bahwa di 2021 Tuhan akan beserta kita dan akan menolong kehidupan kita. Sebelum kita masuk kepada renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara yang berada di tempat masing-masing lewat ibadah online ini. Roh Tuhan hadir di mana kami berada dan menolong kami semua untuk mengerti maksud firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara dari teks firman Tuhan, yaitu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tema kita pada pagi ini adalah hope atau pengharapan. Ya, pengharapan. Pasti semua orang memiliki pengharapan. Tapi pengharapannya bagaimanakah yang kita miliki di saat-saat seperti ini? Kita lihat bahwa apa arti pengharapan itu? Dan kita melihat ini dalam bahasa Yunani. Pengharapan itu ditulis dengan kata elpis yang berarti menantikan yang baik. Ya, elpis yaitu menantikan yang baik, itu pengharapan. Tapi perhatikan, khawatir, takut, cemas itu pun bentuk sebuah pengharapan dari sisi negatif. Jadi kalau Anda takut, Anda khawatir, ya, Anda cemas, itu berarti Anda sedang mengharapkan sesuatu yang seperti itu terjadi. Mari kita memiliki pengharapan yang positif, pengharapan yang sungguh-sungguh akan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karena di saat seseorang khawatir, takut, dan cemas, ia sedang menantikan sesuatu yang buruk, ya, yang akan terjadi. Jadi mari jangan kita khawatir, jangan kita cemas, ya, dan seterusnya, karena itu juga merupakan sebuah pengharapan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani pengharapan ditulis dengan kata mikre yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Wah, luar biasa. Sangat menantikan. Pengharapan itu ada sesuatu yang membuat kita sangat mengharapkan. Bukan hanya menantikan saja, tapi sangat menantikan. Itu adalah sebuah pengharapan. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mengisi pikiran kita dan kumpulkan di dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Karena pikiran kita selalu terisi. Itu sebabnya dia katakan pengharapan itu juga mengumpulkan, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Firman Tuhan berkata pengharapan adalah sauh
Ya, saut itu adalah jangkar, ya. Dan ini kita tahu bahwa saut atau jangkar itu diperlukan atau digunakan supaya perahu atau kapal tidak mudah terbawa tiupan angin, gelombang, atau badai. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, karena itu menjadi pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah kehidupan, mari kita memiliki pengharapan. Pengharapan ini jangkar, lepaskan jangkar saut itu ke landasan kehidupan yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan adalah salah satu yang luar biasa yang harus kita miliki, yang membuat kita terikat, terkait dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, marilah kita tahu bahwa pengharapan kita hanyalah Tuhan saja. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa pengharapan itu juga merupakan saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa tidak disebut bagi roh kita, tetapi jiwa kita? Saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, yang oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara sekalian, waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, waktu kita diselamatkan, roh kita telah disempurnakan, roh kita telah diperbaharui, ya, di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi masalah sekarang adalah bukan roh kita, tetapi jiwa kita. Saudara-saudara, jiwa kita masih memerlukan keamanan, ketentraman, ya. Roh jiwa kita memerlukan hubungan dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, pengharapan itu bagaikan jangkar atau saut bagi jiwa kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita bimbang, kadang-kadang kita cemas. Itulah masalah, bukan masalah roh. Itu masalah jiwa kita, kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jika hari ini saudara masih dalam kondisi yang kadang-kadang khawatir, kadang-kadang percaya, kadang-kadang cemas, kadang-kadang yakin, dan seperti itu artinya saudara belum melabuhkan jangkar kehidupan saudara, saut kehidupan saudara pada tempat yang aman, pada tempat yang kuat, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah badai kehidupan hari ini atau arus kehidupan, keadaan yang seperti arus yang sedang mengalir dengan kencang, banyak kehidupan manusia hanyut terbawa oleh situasi ini. Kita memerlukan pengharapan yang luar biasa itu, yaitu pengharapan dari Tuhan untuk kita sekalian. Taruhlah pengharapan saudara kepada Yesus dan janji setianya yang tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, taruhlah pengharapanmu, ya. Letakkan pengharapan saudara, labuhkan pengharapan saudara, ya, di dalam Kristus Yesus, dan janji setianya akan menyertai kehidupan kita sekalian. Jangan biarkan jangkar atau saut saudara tergantung. Segera turunkan, segera labuhkan.
Waktu saudara dalam keadaan yang bimbang, bangkitkan pengharapan saudara. Pandanglah Yesus, karena dialah segala pengharapan kehidupan kita. Dia berjanji, dia tidak pernah akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Tolong kami oleh Roh Kudus dimanapun kami berada untuk lebih lagi memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, hamba berdoa. Biar semua kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini diberkati Tuhan dan memiliki pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.